hingga menjadi ketua Nahdlatul Ulama, pengurus anak ranting RW 03 Kelurahan Sunterjaya. Lalu aktivitas saat ini Ustaz, Kalau untuk saat ini keagamaan di masyarakat, selain saya bekerja di suatu perusahaan di lingkungan saya menjadi ketua RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Firman Channel dimanapun berada, jumpa lagi di saluran YouTube Om Firman Channel dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai. Kali ini sudah hadir bersama kita Ustadz Abdul Hakim. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Sobat Om Firman Channel dimanapun berada, Ustadz Abdul Hakim ini perlu kita ketahui bersama bahwa beliau merupakan ketua pengurus anak ranting RW 03 Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok. Kiprah beliau sebagai seorang ustadz sudah tidak diragukan lagi di lingkungan Kelurahan Sunterjaya ini dan Kecamatan Tanjung Priok. Dan semoga ustadz ilmunya terus bertambah barokah. Amin amin ya rabbal alamin Ustaz. Ya Ustaz. Dan Ustaz Abdul Hakim ini merupakan santri dari mana? Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Situbondo, Jawa Timur. Kiai As'ad ya, Kiai As'ad Samsul Arifin, Masya Allah. Keutamaan dari santri, berarti santri Salafiyah Ustaz ya? Salafiyah, cuman untuk sekarang ini agak modern, Masya Allah. Biasanya kan ada tuh kalau di pondok-pondok pesantren, tentang pondok-pondok pesantren salaf, tentang ya pembelajaran adab ta'lim misalnya. kitab dasar. Iya. Jadi gimana? Bisa diceritain nggak? Selama di pesantren, aplikasinya, penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di Om Firman Channel. Om Firman Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini sedikit saya ingin menjelaskan, mungkin bisa dikatakan profil Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Karena kebetulan saya termasuk alumni di pesantren tersebut. Pesantren tersebut didirikan oleh pengasuh pertama yaitu Kiai Haji Raden Syamsul Arifin pada tahun 1900, sekitar 1900-an pada tahun tersebut. Memang awalnya pesantren Salafiyah Syafi'iyah tersebut merupakan salah satu pesantren yang tua di Jawa Timur, dan asal-muasalnya tersebut adalah sebuah hutan belantara, yang mana ketika Kiai Syamsul ingin mendirikan tersebut, beliau mendapat petunjuk dari gurunya untuk mendirikan pesantren di daerah Jawa, yaitu dengan cara batiniah pertama
antum mengirimkan sebuah tanda sebagai mencari tempat. Ya akhirnya ketika tanda itu sudah dilepas secara batiniah oleh gurunya tersebut, Kiai Samsul beserta anaknya Kiai Asad melanglang buana ke Jawa. Beliau aslinya orang Madura. Oh, orang Madura. Orang Madura Sampang. Kiai Khalil Bangkalan masih ada sanad. Beliau salah satu murid. Oh, murid. Iya. Murid salah satu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Samsul Arahim. Kiai Samsul pun bisa dikatakan murid juga ya. Karena beliau di pesantren Bangkalan itu sedikit banyak menimba ilmu juga dengan Khalil Bangkalan, sehingga bisa dikatakan salah satu santri beliau juga Kiai Samsul. Akhirnya ketika beliau sudah diizinkan untuk menyampaikan ilmu yang dia punya, beliau diberi izin untuk mendirikan pesantren di Jawa. Dengan cara pertama batiniah, setelah kata ada sesuatu yang dilempar secara batiniah. Akhirnya beliau melakukan buana yang tadi sebagaimana saya katakan ke Jawa, sampai ketemu tanda tersebut. Akhirnya bertemulah tanda tersebut ada di tengah-tengah hutan di daerah Situbondo. Oh, tadinya Hutan belantara. Situbondo itu ya makanya ada namanya juga, maksudnya dinamakan Kampung Sukorjo karena ada salah satu tanda. Kalau bahasa Maduranya itu Sokoraja. Oh, Sukorejo, Sokoraja. Ada batu yang memang di atas batu tersebut ada telapak kaki, tanda telapak kaki dua yang agak besar. Makanya kalau orang Madura bilang Soko itu kan kaki, Raja itu besar. Makanya dinamakan Sokoraja. Kalau orang Madura bilang. Cuman kalau bahasa Indonesia sih memang Sukorejo. Terus juga ya ketika di dalam pengasuhan Kiai Samsul memang santrinya belum terlalu banyak, karena memang pada tahun-tahun tersebut memang masyarakat Indonesia juga masih belum terlalu banyak seperti sekarang ini, hampir 250 juta lebih kan ya, karena cuma beberapa orang yang menyantri pada beliau, mengaji pada beliau. Terus ya yang sepengalaman saya masuk ke pesantren Sukorejo itu pada tahun 1994. Ya, awal-awal saya masuk karena kemauan orang tua, bukan kemauan saya pribadi. Karena pada saat itu saya sebenarnya sudah masuk di sekolah SMP negeri di Jakarta. Cuma karena keinginan orang tua yang istilah kata ya mungkin beliau orang tua saya ini melihat sebagai generasi mendatang ketika beliau sudah tidak ada. Makanya orang tua saya pasti sebagai anak dipondokkan dengan kakak saya waktu itu, bertiga dengan sepupu saya juga. Orang tua alumni mungkin. Orang tua enggak, cuman beliau tuh memang muhibbin para kiai, para ulama. Sangat senang dengan para kiai, para ulama. Dari tahun berapa sebenarnya di Sukorejo? Tahun 94 ya? Sampai 2001 orang itu. Lama juga kayaknya itu mendalam juga. Biasanya kan intensif kasus diniyah. Iya, memang kalau di pesantren Sukorejo itu identik memang namanya secara nama Salafus Syafi'iyah. Cuman sebagaimana ada satu kaidah usul fikih, cuman saya agak lupa gitu kaidah itu, cuman yang berbunyi ketika awal katanya tidak menghilangkan kebiasaan yang ada, cuman ketika ada sesuatu yang baru yang lebih baik itu
Kenapa tidak? Al-muhafazu al-qadimi soleh wal a'udzu bijadidil aslah. Betul, gitu. Seperti itu. 94. Terus tahapan keilmuan ini seperti apa sih? Kalau di Bisa pesantren Sukorejo, gambaran gambarannya untuk mereka yang memang di sana diwajibkan sekolah madrasah diniyah. Itu suatu kewajiban untuk santri yang mondok di pesantren Sukorejo, mereka wajib mengikuti sekolah madrasah. Nah, tahapan untuk masuk sekolah madrasah tersebut itu tergantung dari tes masuknya, karena tes masuk yang pertama kali yang pernah saya alami itu tes baca Quran. Ketika baca Qurannya lancar, yaitu dia langsung bisa masuk ke kelas 3 ibtidaiyah. Cuman kalau memang dalam hal membaca Quran tersebut nggak bagus gitu, masih tersendat-sendat, ya makhorijul hurufnya masih kurang bagus, ilmu tajwidnya masih nggak bagus, ya dia masuk ke kelas 2 ibtidaiyah. Nah, di sekolah ibtidaiyah itu ya sempat kaget juga karena basic orang tua yang tak pernah pesantren hanya mengajari Quran, cara sholat yang baik. Akhirnya ketika mempelajari ilmu-ilmu alat yang berkaitan dengan keagamaan, dia sempat kaget juga. Ada yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah kalau yang untuk tingkat tingginya ya. Ada tarikh Islam, ya bermacam lah. Ada macam-macam ilmu yang setelah kata baru untuk saya pribadi gitu. Yang mana di Jakarta tuh benar-benar nggak ada pelajaran tersebut kecuali di sekolah-sekolah madrasah yang memang ada di betul. Jakarta. Apalagi dulu mungkin ya kan dari sekolah umum yang dari sini terus ke sana pesantren, ada tantangan tersendiri berarti ya? Ya memang bagi mereka yang setelah kata ketika saya masuk masih saya SMP ya kurang lebih. Ya tantangan buat anak-anak Jakarta yang biasanya hidup di metropolitan tiba-tiba hidup di kampung. Betul. Itu ya memang sempat kaget, apalagi cuaca. Situasi di situ Bondo di Sukorejo itu di pesisir utara, jadi kurang lebih 2 kilo dari bibir pantai. Jadi cuaca di sana memang agak panas, benar-benar panas. Cuman ketika masuk bulan Juni sampai bulan Juli itu angin laut larinya ke darat, jadi dingin, dingin karena angin laut. Lalu yang pertama kali membuat Ustaz termotivasi, ya kan? Tadinya keinginan orang tua sampai sana, terus situasi dan kondisi berbeda, lalu yang membuat Ustaz termotivasi gitu, semangat. Iya, karena kita sebagai anak ya, sebagai penerus orang tua, ya karena selamanya orang tua kita akan hidup di dunia dan kita sebagai anak bisa menggantikan posisi orang tua, apalagi setelah kata posisi kita bisa melebihi apa yang telah dicapai dengan orang tua kita. Misalkan orang tua kita sebagai ustadz kampung gitu, yang hanya di sekitaran RT saja. Nah, kita sebagai anak minimal bisa melebihi gitu. Jangan sampai di bawah kualitasnya, di bawah orang tua kita. Kalau bisa melebihi kualitasnya di atas orang tua kita. Kalau orang tua kita mungkin tokoh masyarakat hanya di sekitaran RT, ya kita minimal di tingkat RW atau lebih bagus di tingkat kelurahan, kecamatan, ataupun sekalipun provinsi kalau bisa. Betul. Insya Allah. Terus berarti mulai dari kelas 3 ibtidaiyah. Itu mata pelajarannya apa Ustaz? Yang paling sulit untuk anak-anak pondok itu nahwu dan syarah. Jadi nahwu syarah itu ilmu alat yang memang sebagai alat untuk bisa membaca kitab kuning. Iya.
Karena ada kitab kuning yang memang asli tulisan Arab, ada istilah kata Arab Pagon. Jadi Arab yang tulisan bahasa Indonesia yang cuman hurufnya dari huruf Arab itu Arab Pagon. Cuman ada juga Arab benar-benar murni Arab. Nah, untuk bisa membaca kitab kuning tersebut karya para ulama dunia itu minimal kita nahwu sorof memang harus dikuasai terlebih dahulu. Dan ilmu nahwu itu mungkin ilmu yang mempelajari harokat, untuk harokat yang bisa dibaca an atau in atau ud. Kalau untuk sorof sendiri ilmu yang membahas masalah perubahan kalimat dari bentuk zaman lampau berubah ke zaman yang sedang terjadi, atau kalimat tersebut berbentuk kalimat perintah atau kalimat pertanyaan. Nah, itu memang yang agak lebih sulit. Kalau menurut saya pribadi itu ilmu sorof. Sorof ya. Jadi perubahan kalimat, perubahan bentuk kalimat ya. Seperti contohnya kayak kalau ada satu kitab namanya tasrifan ya, kalau bahasa kita sekarang tasrifan itu. Seperti contohnya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi fa'ala itu bentuknya zaman fi'il madi atau zaman lampau. Yaf'ulu itu fi'il mudhari berzaman istiqbal atau yang sedang terjadi. Fa'lan itu isim masdar. Wa maf'alan masdar mimi. Fa huwa fa'ilun, fa'il itu isim fa'il. Atau bisa dikatakan subjek kalau di bahasa Indonesia. Wa dzaka maf'ulun. Maf'ulun itu isim maf'ul. Isim, istilah kata isim yang dikenakan suatu objek. Uf'ul itu fi'il amar. Jadi fi'il amar maknanya perintah gitu. Wa dzaka maf'ul uf'ul, la taf'ul maf'alun mif'alun. La taf'ul itu termasuk fi'il amar yang cuma kemasukan la yang bermakna larangan. Isim zaman, isim makan, isim alat. Itu memang yang proses yang harus kita lalui, dan itu pun harus dihafal agar kita bisa membaca kitab-kitab para ulama yang sudah ada gitu. Tahapan proses untuk membaca kitab para ulama ya itu yang harus dilalui oleh para santri. Artinya Ustaz, ya kan, dari tadinya yang ya belum tahu sama sekali belum tahu, lalu diajarkan ilmu tersebut, nahwu sorof tersebut, berarti ini kan sebuah tantangan tersendiri kan? Tantangan tersendiri buat para santri khususnya mungkin yang masih mondok. Kalau yang itulah artinya kan kita harus selalu termotivasi, semangat. Mungkin kalau yang udah putus asa, kan yang terjadi kan banyak. Betul. Ada mungkin Ustadz yang kabur atau ya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Untuk para santri, cuma kalau kita memang berniat, kalau di motonya Pondok Pesantren Salafiyah Syahid itu ada moto mondok antara ngaji pengabdi. Jadi mondok itu artinya untuk mengaji dan untuk mengabdi. Maknanya luas memang. Istilah kata kalau untuk mengaji, apa yang istilah kata yang bisa kita kaji ya kita kaji, terutama ilmu akhirat yang memang istilah kata persiapan kehidupan kita nanti setelah kehidupan kita di dunia. Dan mengabdi ini dalam artian mengabdi baik kepada guru maupun kepada agama, itu maknanya seperti itu. Terus mungkin selama di sana ada nasihat dari pengasuh, dari kiai kepada para santri ya, supaya belajarnya itu istiqomah atau mudah menerima pelajaran gitu. Pasti kan biasanya kan ada.
Kalau untuk hal tersebut memang para ulama sudah banyak membicarakan cara mendapatkan ilmu yang barokah, yang seperti apa. Ya, salah satunya kan memang kita hidup di dunia ini sebagaimana yang Nabi sabdakan ya. Ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunianya itu baik, maka orang tersebut harus memiliki ilmu. Kalau kita memang hidup di dunia, dia minimal ilmu tentang keduniaan yang harus kita miliki. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan nanti di akhiratnya itu baik pula, maka orang tersebut harus mempunyai ilmu tentang keakhiratan, yaitu ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan kedua-duanya itu baik, maka orang tersebut dia harus memiliki ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Itu harus seimbang, sebagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan berpasangan gitu. Ada laki, ada perempuan, ya ada bawah, ada atas, ada kanan, ada kiri. Itu harus seimbang. Harus seimbang. Betul. Lalu ada kiat-kiat ini nggak? Kiat-kiat khusus, kan pastinya banyak hafal gitu, supaya mudah menghafal nih, Ustaz. Kalau untuk menghafal, Ada apa amalannya nggak? Atau kiat-kiat apa gitu kan? Mungkin para netizen pengen tahu kan, sebagai pembelajar. ya kalau yang pernah saya dikasih sama guru saya masalah untuk bagaimana caranya supaya ilmu itu gampang nyerap. Yang pertama memang harus dimutola'ah, harus sering-sering dikaji. Dan kalau bisa mengkajinya itu sebelum tidur, itu harus dikaji sebelum tidur. Maksudnya ketika mau mengkaji minimal dia wudhu dulu ya dalam keadaan suci, terus mutola'ah kitab apa yang mau dipelajari itu dimutola'ah sampai dia tertidur. Nanti ketika bangun tidur pun harus dimutola'ah kembali, karena frekuensi ketika kita mau tidur itu biasanya pikiran kita lebih fokus ke dalam pelajaran, jadi tidak ada pikiran yang lain-lain ya. Begitupun ketika kita bangun tidur, otak kita masih fresh gitu. Makanya ketika kita memutola'ah kitab itu lebih cepat untuk menyangkut. Dan dan ada juga yang mengurangi makan, mengurangi istilah kata tidur yang berlebihan, itu juga istilah kata berdampak lebih, hafalan yang telah dihafal mungkin lebih cepat hilang gitu. Oke. Selama di pondok ada ini apa? Ada pengalaman-pengalaman spiritual apa gitu? Ada nggak? Ustaz? Ya namanya kita di pondok pesantren ya, otomatis spiritual itu lebih mendominasi kehidupan para santri, terutama masalah batiniah gitu. Karena fokusnya santri hanya untuk belajar dan belajar gitu, tidak ada untuk kegiatan yang istilah kata di luar belajar. Yang pernah saya alami ketika saya mondok itu dari pukul 3, karena daerah Jawa Timur lebih cepat paginya gitu, jam 3 saya udah dibangunin. Setelah itu tahajud, habis tahajud kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita ngaji langsung, setelah ngaji sampai jam 6 pagi itu baru berhenti istirahat, persiapan untuk sekolah madrasah wajib. Sampai jam setengah 11 itu kita istirahat, persiapan lagi untuk sekalian makan siang. Kita persiapan untuk
sholat zuhur berjamaah. Habis itu yang bagi sekolah umum ya dia harus ikut program yang diikuti, yaitu sekolah umum biasa gitu. Ya ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Lalu artinya kan ya suka dukanya pasti ada ya Ustaz? Suka dukanya ya banyak sekali juga. Suka dukanya itu ya sukanya karena kita mempunyai teman satu Indonesia. Jadi Senusantara. Senusantara. Teman saya ada yang pernah, saya punya teman dari Malaysia, dari Pulau Kucing, terus Thailand waktu itu nggak ada, cuman waktu itu zamannya saya tuh ada dari Brunei Darussalam. Dan untuk yang lokal, istilahnya yang Indonesia asli itu teman saya dari Bondowoso, ada yang dari Jember, ada yang dari Lombok, ada yang dari Bali. Ya pokoknya semua Nusantara ada di dalam satu pondok tersebut. Untuk dukanya ya memang karena kita jauh dari orang tua, yaitu jadi ada rasa rindu yang tertahan. Bagaimana istilah kata yang namanya anak baru gede tiba-tiba harus pisah dengan orang tua untuk proses belajar agama, yaitu mungkin dukanya yang mayoritas yang dirasakan oleh para santri adalah jauh dari orang tua gitu. Itu dukanya, apalagi istilah kata dari ujung barat ke ujung timur gitu, saya dilepas. Ke sana berarti bisa naik kereta? Zaman saya dulu karena ekonomi dari keluarga saya juga nggak, ya maksudnya nggak ini banget lah. Ya, saya lebih sering naik kereta api. Waktu zaman saya itu tahun 94 itu kadang naik Kertajaya, kadang naik Gaya Baru Malam Selatan Utara. Iya, betul, Masya Allah. Sobat Obirwan Channel, Masya Allah luar biasa ini pengalaman dari Ustaz Hakim. Jadi perjalanan keilmuannya semenjak beliau mondok di pondok pesantren Kiai Samsul Arifin, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo ini. Jadi awalnya ya karena keinginan orang tuanya kan ingin mempunyai anak yang paham ilmu agama Islam, ya kan. Dan dari Ustaz Abdul Hakimnya sendiri mulai menyesuaikan dengan diri dari lingkungan yang tadinya pelajaran agamanya tidak intensif menjadi intensif dalam setiap harinya 24 jamnya, berarti 24 jam saja. Ini kan suatu hal perubahan yang luar biasa nih, patut kita tiru nih sebagai umat Islam yang anak-anaknya ingin menjadi anak-anak yang soleh mengerti ilmu agama. Ya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Pondok pesantren kan anak-anaknya di pondok-pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah di Indonesia ini kan. Dan akhirnya sampai beliau seperti sekarang ini dengan ilmu agama, akhirnya derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga menjadi ketua Nahdlatul Ulama, pengurus anak ranting RW 03 Kelurahan Sunterjaya. Lalu aktivitas saat ini Ustaz, kalau untuk saat ini keagamaan di masyarakat, selain saya bekerja di suatu perusahaan, di lingkungan saya menjadi ketua RT di RT 001 RW 03. Di masjid pun istilah kata karena orang tua saya sekarang sudah nggak ada, saya menggantikan posisi orang tua saya menjadi imam rawatib, imam tetap di salah satu masjid di lingkungan saya. Masjid Khairul Biqo. Masjid Khairul Biqo. Ya kurang lebih saya berkhidmah di masjid tersebut ya 15 tahun lebih. Ya karena ya mungkin salah satu hikmah dari saya mondok ya seperti itu, orang tua saya sudah memikirkan jauh-jauh ke depan. Karena namanya setiap manusia kullu nafsin za'iqatul maut, ya maksudnya
manusia itu tidak ada yang kekal, suatu saat akan berjumpa dengan yang namanya al-maut, kematian. Nah, saya sebagai generasi dari orang tua saya dipersiapkan oleh orang tua saya untuk istilah kata untuk menggantikan posisi beliau di masjid tersebut, ya harus memiliki dasarnya dulu, ilmu agama, bagaimana cara menjadi imam yang baik, menjadi istilah kata muazin yang baik, itu memang harus ada ilmunya tersendiri gitu yang harus kita pelajari. Jadi banyak orang sekarang ini yang tidak pernah mondok atau yang tidak mengalami masa-masa dia belajar di pondok pesantren, akan tetapi sudah berani gitu untuk masuk ke masjid, sedangkan ilmunya masih jauh dari kata cukup. Nah, itu yang harus diwaspadai, jangan sampai kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, karena ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu percuma, mardud, tertolak. Makolahnya apa syair atau makalah atau Kalau untuk itu saya mungkin ya kalau agak-agak lupa ya, mungkin nanti di di pertemuan mendatang saya akan coba merangkum apa yang harus saya sampaikan gitu ya. Cuma untuk para DKM khususnya dalam hal menunjuk imam atau muazin ataupun apapun yang berkaitan dengan kemakmuran masjid, minimal ya harus tahu dasar-dasarnya atau ilmu dalam memakmurkan masjid tersebut, karena apalagi yang berkaitan dengan ibadah gitu. Jadi ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu ya percuma gitu, tertolak oleh Allah. Jadi itu yang sangat disayangkan kita. Mungkin secara giroh kita mungkin giroh untuk menghidupkan ajaran agama, cuman tanpa didasari dengan ilmu ya percuma gitu, nggak ada istilah kata pahalanya, nggak dapat, cuman menghilangkan kewajiban aja gitu. Apalagi istilah kata banyak sekarang orang-orang sekarang ini yang agak sedikit ya bisa dikatakan giroh, keislamannya tinggi tapi tidak mau untuk belajar. Itu yang istilah kata sangat disayangkan sekali ya pada zaman sekarang ini gitu. Beda dengan masa-masa dulu ketika orang-orang tua dulu ketika mau masuk masjid itu ada istilah kata tahapan yang harus dilalui gitu. Ya nggak serta-merta jadi imam. Ya, dia harus dites dulu dari baca Al-Qur'annya, dites dulu dari istilah kata untuk coba azan dulu gimana. Untuk istilah kata dilihat dari makhraj hurufnya pas nggak nih. Jadi kalau anak-anak sekarang kan wah itulah. Apalagi banyak pernah saya ditegur sama salah satu ulama yang berkaitan dengan keimaman. Hati-hati katanya, jangan sampai orang tersebut jadi imam lagi, karena menurut penilaian ulama tersebut ilmu tajwidnya nggak pas. Sayang saya. betul. Artinya di pondasi keilmuannya itu sudah berarti harus diperkuat, pondasi Perbuat lagi. dan jangan malu untuk belajar walaupun sudah ya tidak mudah lagi Ustaz. Betul. Karena ya sebagaimana yang kenapa Allah pertama kali menurunkan surat Al-Alaq bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Di situ Allah istilah kata memberi pelajaran kepada makhluknya agar sesuatu apapun kita harus membaca dulu gitu. Harus terlebih dahulu kita mempelajari dulu. Jangan sampai kita ingin sesuatu tanpa dipelajari, yaitu akan sia-sia jadinya, sia-sia. Ya, Iqra. Suruh membaca artinya suruh belajar. Jadi ya ilmu itu yang sebagaimana tadi yang saya katakan man arodat dunia gitu. Barang siapa yang untuk hidup di dunia aja kita perlu ilmu gitu. Apalagi yang berkaitan dengan urusan akhirat, ibadah itu lebih ditekankan lagi gitu.
Ada lagi yang istilah kata hadis yang berbunyi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, katanya. Barang siapa yang kehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberi orang tersebut ilmu pemahaman tentang agamanya. Jadi ya memang ada prosesnya untuk menjadi baik dalam hal apapun, itu ada prosesnya. Ya, proses yang awal yaitu harus memiliki ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu ya tahapannya itu seperti itu. Ya harus mondok berpuluhan tahun gitu. Ya minimal dia tahunan lah, jangan setelah kata cuman mondok 3 bulan tiba-tiba udah merasa pinter pulang. Nah itu yang kurang lah kita kata. Oke, Masya Allah, Subhanallah. Sebetulnya ya kita pengen terus ngobrol dengan Ustadz Abdul Hakim, ya kan? Ustadz kita, Ustadz muda, dai muda kita, Ustadz Abdul Hakim, Ketua PAR 03 Kelurahan Sunterjaya. Ini cukup menarik ya, sebetulnya banyak yang belum kita gali lagi. Mungkin di lain kesempatan Ustadz. Insya Allah, Insya Allah nanti mungkin temanya kita tentukan apa yang harus kita bahas. Jadi biar nggak ngalor ngidul gitu ya. Kalau kayak sekarang ini karena mungkin awalan saya disuruh tampil, ya mungkin agak ngalor ngidul. Jadi nanti kedepannya kalau memang istilah kata diberi kesempatan lagi, baik secara waktu maupun umur kita bisa dipertemukan kembali di yang akan datang, ya mungkin kita konsep apa yang harus kita bahas gitu. Jadi lebih tertuju, lebih tertata lagi. Betul. Ya masukan juga maksudnya untuk Om Firman channel gitu. Oke. Baik, sahabat Om Firman channel dimanapun berada, Masya Allah, obrolan kita pada malam hari ini ya sungguh banyak ya hal-hal yang tentunya baru kita ketahui, dan semoga obrolan kita ini bermanfaat. Amin. Ngobrol santai tapi bermanfaat dengan Ustadz Abdul Hakim. Nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ustadz ya. Amin. Dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan like, komen dan subscribe-nya di Om Firman channel. Kalau Om Firman channel akan kita suguhkan lagi, kita sajikan lagi tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi, lebih mendidik lagi, dan menginspirasi kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.